Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, oleh karena atas izinnya sehingga pada malam ini kita kembali lagi dapat menunaikan kewajiban-kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari bersama-sama kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian tafsir Ibnu Katsir, dan kali ini kita masih membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ketiga. Masih lanjutan dari bahasan kita yang lalu, di mana yang lalu kita sedang mengkaji awal ayat yang ketiga, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa kalau merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Imam Qatadah terkait dengan siapa sih orang bertakwa itu, maka dijelaskan oleh beliau dengan mengatakan lil muttaqina humul ladzina na'atahumullahu biqaulih. Orang bertakwa itu mereka adalah orang-orang yang telah Allah sifatkan pada ayat selanjutnya. Jadi setelah di akhir yang ayat yang kedua dikatakan hudal lil muttaqin, maka ayat yang ketiga merupakan penjelasan. Itu menurut Imam Qatadah. Penjelasan siapa orang yang bertakwa itu. Dan model redaksi seperti ini itu bisa kita temukan di beberapa ayat ya dalam Al-Qur'an. Jadi ketika dikatakan ketika ada redaksi kalimat di akhir ayat yang sejenis, misalnya lil muttaqin, ya sama dengan qad aflahal mu'minun. Biasanya kalau itu di akhir ayat selanjutnya itu penjelasan. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntuk orang-orang beriman. Siapa itu orang beriman?
alladzina hum fi salatihim khashi'un, dan seterusnya. Itu penjelasan. Ya, itu penjelasan. Demikian pula juga ya, ada ayat yang mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Al-khashi'in. Kemudian ayat selanjutnya alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi al-khashi'in, orang-orang yang khusyuk. Siapa itu orang yang khusyuk? Lihat ayat selanjutnya. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Begitu ada beberapa redaksi ayat dalam Al-Quran modelnya begitu. Jadi ketika di akhir ayat ada redaksi seperti itu, maka biasanya penjelasannya ada di ayat selanjutnya. Nah, sepertilah yang disampaikan oleh Imam Qatadah di sini. Hudallil muttaqin, orang bertakwa siapa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Nah, terkait dengan beriman kepada yang gaib, pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan secara panjang lebar apa makna beriman kepada yang gaib itu. Jadi ternyata kata ulama, gaib itu tidak selamanya bermakna yang sifatnya abstrak. Ya, tidak selalu mengarah kepada yang itu, sifatnya abstrak. Ya, ternyata sebagian ulama mengatakan beriman kepada yang gaib itu meliputi rukun iman. Ya. Makanya di sini tidak disebutkan secara rinci rukun iman, hanya dikatakan beriman kepada yang gaib. Artinya yu'minuna bil ghaib, di situ sudah terangkum seluruh rukun iman. Ya. Karena ini kan awal-awal surah. Ya, ketika Allah menjelaskan siapa itu orang bertakwa, itu langsung komplit penjelasannya. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib, ya, orang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib, artinya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada qada dan qadar. Nah, semuanya itu kata sebagian ulama itulah disebut beriman kepada yang gaib. Nah, itu yang kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu, dan beberapa penjelasan yang lain terkait dengan beriman kepada yang gaib ini. Nah, malam ini kita akan menjelaskan atharu, ya, al-atharul iman bil ghaib. Ya. Apa pengaruh, atau biasa ulama dengan bahasa yang lain dengan mengatakan apa buahnya kita beriman kepada yang gaib? Apa efeknya? Apa yang kita dapat ketika betul-betul kita beriman kepada yang gaib ini? Efeknya apa? Apa yang kita dapatkan? Apa buahnya? Apa hasilnya? Itu yang kita akan jelaskan pada malam ini. Di sini oleh guru kita menyampaikan al-imanu bil ghaib min sifatil muttaqin. Beriman kepada yang gaib itu di antara sifat-sifatnya orang bertakwa. Walahu atharun azimatun fin nafs.
Ya, itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam diri kita. Artinya ketika kita betul-betul beriman kepada yang gaib, itu ada dampak pada diri kita. Ada pengaruh dalam diri kita. Atau dalam bahasa lain juga disebutkan oleh ulama, lil imani bil ghaib, beriman kepada yang gaib, atharun wa fadailun adidatun ta'udu 'alal mu'min bih. Ya, bahwasanya orang-orang yang beriman kepada yang gaib itu ada pengaruh, ada efek positifnya dan fadilah-fadilahnya yang kembali kepada orang-orang beriman. Nah, apa saja efeknya? Apa saja buahnya? Apa fadilahnya? Apa yang kita peroleh ketika kita betul-betul al-iman bil ghaib, ya, beriman kepada yang gaib. Di sini oleh guru kita menyebutkan pertama efeknya atau buahnya asy'uru bi muraqabatillahi azza wa jalla fi kulli qaulin aw fi'lin. Yang pertama yaitu dapat merasakan muraqabatullah. Ya. Muraqabah, merasakan bahwa dia selalu diawasi oleh Allah. Nah, itu efeknya. Jadi kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Asy'uru bi muraqabatillah fi kulli qaulin wa fi'lin, di setiap kita berkata, berucap dan berbuat. Artinya begini, ketika kita betul-betul beriman kepada yang gaib, maka setiap kita berucap, setiap kita berbuat, kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Artinya kita ini tidak berani berucap yang macam-macam. Kita ini tidak berani berbuat macam-macam. Selalu kita berpikir, ini ucapan saya benar tidak ini? Orang-orang yang beriman kepada yang gaib, ucapannya selalu benar. Ya, ucapannya selalu benar. Perbuatannya selalu benar. Nah, itu efeknya. Artinya, ketika ada orang, dia berucap, ya, dia berucap, tapi ucapannya itu tidak benar. Penuh dengan kebohongan, penuh dengan janji-janji manis, tapi hanya sebatas janji. Nah, mohon maaf ini kan masa kampanye kan. Ya, jangan karena ada ambisi untuk menjadi pemimpin misalnya sehingga mengumbar janji-janji. Ingat, kalau mengumbar janji-janji tapi ya hanya sebatas janji tapi tidak ada niat untuk mewujudkannya, itu berarti bahwa imannya kepada yang gaib dipertanyakan. Ya. Karena indikatornya, kalau menurut di sini, indikator orang-orang yang beriman kepada yang gaib itu selalu menjaga lisannya, selalu menjaga perbuatannya. Kenapa dia jaga? Karena dia selalu diawasi oleh Allah. Selalu dilihat oleh Allah, selalu dilihat oleh Allah. Nah, inilah pentingnya kita ini betul-betul kita mantapkan. Inilah sebenarnya inti iman. Inilah inti iman. Jadi orang-orang yang beriman itu selalu terjaga lidahnya. Orang beriman itu selalu terjaga perbuatan. Nah, tentu kita ini semuanya masih banyak kekurangan. Di sini kita tidak ada yang sempurna. Nah, kita ini masih tahap berusaha, tahap belajar ini. Ya, kita paling tidak ya untuk awalnya kita minimalisasi lah itu.
Kalau misalnya kita berucap, terkadang juga salah. Terkadang juga ada bohongnya. Nah, sedikit demi sedikit kita kurangi. Sedikit demi kita kurangi. Nah, itu efeknya. Itu efek pertama atau buahnya. Ketika kita beriman kepada yang gaib, insya Allah kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Sehingga terjaga lidah kita dan perbuatan kita. Terjaga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yab'atsu dzalikal khasyah. Al-khasyah fi nafsi min Allah. Dengan beriman kepada yang gaib, itu akan mendatangkan rasa takut kepada Allah. Nah, ini nyambung kan? Ada nyambung dari pertama. Pertama dulu merasa diawasi. Nah, kalau ini tertanam terus sedikit, selalu kita dalam setiap waktu kondisi tidak ada waktu sedikit pun yang terlewat dari pengawasan Allah, lama-lama ada rasa takut kepada Allah. Jadi ya ba'atsu dzalikal khasyah fi nafsi min Allah. Jadi tertanam ada rasa takut kita kepada Allah. Kenapa? Fallahu alimu bi kulli harakatin yataharraku bihal insan. Karena Allah itu maha tahu bi kulli harakah, setiap pergerakan kita itu. Ya, ini sebenarnya korelasi dengan yang pertama ini. Awalnya merasa diawasi dulu. Yang kedua, tertanam ada rasa takut kita kepada Allah sehingga kita tidak berani berbuat macam-macam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata ulama, tanfidhu awamirillahi azza wa jalla bifi'li ta'ati wa jtinabil ma'asi. Nah, dengan beriman kepada yang gaib, dengan yakin dengan yang gaib, maka kita memaksimalkan melaksanakan perintah Allah. Kita laksanakan perintah Allah. Baik perintah untuk melaksanakan maupun perintah untuk meninggalkan. Kita berusaha maksimalkan itu. Jadi tidak hanya sebatas yang penting. Kan ada kan istilah begitu. Yang penting saya salat. Yang penting. Artinya apa adanya. Oh, orang yang beriman kepada yang gaib tidak begitu. Dia berusaha memaksimalkan ibadah yang ia lakukan dengan yang terbaik. Dia berusaha ketika ibadah yang terbaik. Jadi bukan hanya sebatas yang penting apa adanya, tidak. Ini luar biasa. Jadi tanfizu awamirillahi azza wa jalla bi fi'li ta'at wa jtinabin nawahi. Jadi baik ketika perintah Allah untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita atau memaksimalkan meninggalkan larangan Allah. Ketika Allah larang, total ditinggalkan. Ketika Allah perintah, memaksimalkan sebaik mungkin dilaksanakan. Itu dorongannya itu. Ya, dorongannya ketika kita yakin ya, terhadap yang gaib. Nah, ini kan wajar karena di dalamnya kan seperti yang saya sampaikan tadi, memang hal utama yang gaib itu Allah, itu nomor satu. Ya, dan inilah puncaknya yu'minuna bil ghaib itu. Dan memang setiap buah atau pengaruh atau efek dari beriman kepada yang gaib itu memang selalu ke Allah. Selalu ke Allah. Ya. Jadi mari kita buktikan. Mari kita buktikan keimanan kita kepada yang gaib
dengan betul-betul dapat memaksimalkan setiap kali kita beramal, setiap kali kita beribadah yang terbaik, yang terbaik. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan mengajarkan sebuah doa yang kita baca setiap selesai salat. Ada yang membaca di akhir sujud, ada yang baca itu, ada yang baca nanti selesai salat. Ini populer doa ini. Ya, populer doa ini. Ya, jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, jangan, ini berkata kepada sahabatnya Muaz, ya Muaz, la tada'unna, wahai Muaz, jangan sekali-sekali engkau tinggalkan. Ya, ba'da kulli salatin, setiap selesai salat, takul, engkau membaca. Itu Nabi. Jadi Nabi ketika ingin mengajarkan doa kepada Muaz ini, beliau tekankan, jangan sekali-sekali engkau tinggalkan ini baca. Setiap selesai salat, baca itu. Khususnya salat wajib. Itu penekannya Nabi. Biasanya Nabi ketika mengajarkan doa, Nabi tidak tekankan begitu. Tapi ketika mengajarkan doa ini, jangan engkau tinggal. Jangan tinggalkan baca ini. Ya, karena memang salah satu fungsi dari doa ini terkait dengan bahasan kita. Ya. Apa isi doa itu? Nah, kita semua, insya Allah kita semua sudah hafal. Jadi doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doanya Nabi ini, yang diminta kepada Muaz untuk tidak meninggalkan membaca ini setiap selesai sholat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, salah satu poin yang kita kaji malam ini itu di sini kan ada 3 permintaan. Ya Allah, tolonglah saya agar saya tolonglah saya agar selalu ingat kepada Engkau ya Allah. Agar saya selalu zikir kepada Engkau. Yang kedua, ya Allah, tolonglah saya agar saya selalu bersyukur kepada-Mu. Dan yang ketiga, ya Allah, tolonglah saya agar saya dapat beribadah dengan ibadah yang terbaik. Ya, jadi kita perlu dukungan doa juga. Ya, yang penting kita ada niat untuk selalu ingin beribadah dengan baik, maka didukunglah ini. Ya, didukung dengan doa ini. Wa husni ibadati. Kita minta agar setiap kali kita beribadah, kita ibadah dengan ibadah yang terbaik. Ya. Nah, itulah efek yang ketiga. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib, insya Allah dia berusaha semaksimal mungkin melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu perintah untuk melakukan ketaatan atau perintah untuk meninggalkan maksiat. Dia terus berusaha semaksimal mungkin. Kemudian yang keempat, efeknya atau buahnya ketika kita beriman kepada yang gaib, tuma'ninatun nafsi wal ins. Lianna al-muslima ya'lamu anna Allah ma'ahu fayasbiru wala yay'as. Nah, ini buahnya, efeknya yang keempat. Di sini dikatakan tuma'ninatun nafsi wal ins. Dengan beriman kepada yang gaib, ya, maka hati kita menjadi tenang. Jadi ada ketenangan dalam hati.
Kenapa? Li'annal muslima ya'lamu anna Allah ma'ahu. Karena orang-orang yang berserah diri kepada Allah itu, orang-orang yang beriman itu tahu bahwa dia bersama Allah. Makanya dia tenang. Ya. Sekalipun dia tidak pernah lihat Allah, tapi dia yakin ada Allah yang gaib. Dia tenang. Dia selalu bersama dengan Allah. Jadi ada ketenangan. Ya. Bahkan ketika sekalipun dia dalam kondisi diuji, dalam kondisi tidak mengenakkan, tetap tenang. Kenapa? Fayasbiru. Dia bersabar. Wala ya'as, dan dia tidak pernah putus asa. Itulah buahnya ketika kita beriman kepada yang gaib. Jadi ada ketenangan hati itu. Hati tenang itu. Karena dia yakin bahwa Allah bersama dia. Innallaha ma'ana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, efeknya atau buahnya ketika kita beriman kepada yang gaib, taqwallahi fis sirri wal alan. Ya, orang-orang yang beriman kepada yang gaib, maka dia takut kepada Allah bukan hanya di waktu istilahnya fisirri wal alam, ya, di waktu tersembunyi maupun apa lawannya tersembunyi, apa lawannya tersembunyi? Ya, ada istilah lainnya itu. Ya. Jadi misalnya dia tetap jaga diri. Dia jaga diri sekalipun dia sendiri maupun di hadapan orang-orang itu. Dia akan tetap menjaga kesolehannya, ya, ketika dia ada di luar rumah maupun di dalam rumah. Ketika dia sendiri, itu maksudnya itu. Kan ada orang begini. Ada orang salat kalau di masjid, kelihatan khusyuk, ya kan begitu. Tapi kalau di rumah, wah cepatnya. Kan ada begitu. Kalau dilihat sama orang, wah bagusnya, kelihatan bagus salatnya. Tapi kalau sendiri, kalau orang yang beriman kepada yang gaib, biar dia sendiri, biar banyak orang, sama saja. Sama saja takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dalam redaksi ini, taqwallah fis sirri wal alam. Kemudian selanjutnya efeknya ini yang keberapa? Yang keenamnya, tazkiyatun nafs. Ya, tazkiyatun nafs. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib, maka insya Allah jiwanya itu suci, hatinya bersih, jiwanya suci. Ya, tazkiyatun nafs. Fan-nafsul khabithah la tu'minu bil ghaib. Jiwa yang kotor itu pasti tidak beriman kepada yang gaib. Di sini penegasan ulama ini. Ya. Kenapa? Apa indikatornya? Apa indikatornya bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada yang gaib itu jiwanya kotor? Di sini ulama katakan, wa hunaka may yankiru adzabal qabr wal ba'ts wal jannah wan nar. Ya. Karena orang-orang yang tidak beriman kepada yang gaib, tidak beriman kepada yang gaib, berarti sama halnya dia tidak percaya terhadap azab kubur.
Dia tidak percaya adanya kebangkitan. Dia tidak percaya adanya surga dan neraka. Karena dia tidak beriman. Nah, itu tandanya kata ulama itu jiwanya kotor. Jadi kalau ada orang yang saya tidak percaya orang dikubur itu orang disiksa. Oh, itu tanda bahwa hatinya kotor, jiwanya kotor. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya orang-orang yang beriman kepada yaumil akhir, kepada yang gaib, yu'minu bil gaib. Nah, di sini disebutkan tahqiqul falahi wal hidayati fil hayati dunia. Maka kebahagiaan dia akan merasakan kebahagiaan hidup di dunia. Ya, dia hatinya tenang, jiwanya bersih, berarti dia bahagia. Dia bisa rasakan kebahagiaan hidup di dunia. Selanjutnya, di sini juga beliau katakan orang-orang yang beriman kepada yang gaib, nailu maghfiratillahi ta'ala. Ya, kecenderungan dia selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Karena dia tahu, karena dirinya tahu bahwa saya ini pasti ada kesalahan. Saya ini pasti makhluk Allah yang tidak pernah lepas dari kesalahan. Makanya selalu kecenderungannya ingin selalu bertobat kepada Allah. Nah, itulah Rasulullah itu contoh dari Nabi kan. Ya, Nabi kan sudah dinyatakan Nabi itu ma'asum. Nabi itu ma'asum, tapi Nabi terus beristighfar. Nah, itu satu bukti atau buah dari al-yu'minuna bil ghaib. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira inilah kajian kita malam ini. Banyak, insya Allah banyak buah yang kita bisa dapatkan. Jadi sekarang ini kita perkuat saja keyakinan kita kepada kepada al-ghaib. Perkuat keyakinan kita terus belajar. Ya, kita yakin kepada Allah, yakin kepada malaikat, yakin kepada nabi dan rasul, yakin kepada kitab kita, yakin kepada yaumil akhir, yakin kepada qada dan qadar baik buruk. Itu yang perlu kita perkuat itu. Sehingga buah-buah yang dia disampaikan tadi ini insya Allah bisa kita dapatkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya kira inilah kajian kita malam ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kita masih seputar orang-orang bertakwa. Ini ada permintaan untuk kita tulis ini orang-orang bertakwa itu yang mana? Tapi coba belum saya rangkum ini karena kita masih pembahasan. Nanti insya Allah kita akan tuliskan nanti dan kita akan bagi-bagikan. Demikian, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wad da'wati wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.